Selamat malam Bu. Malam dok. Ya Ibu, jadi saya Dr. Ilham Mubarak yang akan bertugas di rumah sakit pada hari ini. Kalau boleh tahu dan Ibu siapa? Putri dok. Ibu Putri umurnya berapa tahun Bu? 19. Oke, jadi Ibu Putri berdasarkan hasil anamnesis sekarang kita akan lakukan pemeriksaan kepada Ibu Putri. Pemeriksaan itu namanya rinoskopi. Rinoskopi ini sebentar kita akan melihat bagaimanakah kondisi dalam bagian hidungnya Ibu. Mungkin kita akan melihat bagaimanakah kafumnasinya Ibu, rongga hidung dan konka-konka di hidungnya Ibu. Jadi mungkin sebentar agak sedikit tidak nyaman, tapi kita akan lakukan sebaik mungkin agar kita dapat mengetahui bagaimanakah kondisi dalam hidung Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Ya, jadi karena Ibu sudah bersedia, mungkin Ibu boleh mempersiapkan diri dulu sambil saya melakukan cuci tangan rutin. Jadi setelah pasien bersedia, kita akan melakukan cuci tangan rutin terlebih dahulu, dan setelah melakukan cuci tangan rutin, kita akan memulai pemeriksaan rinoskopinya. Yang pertama itu untuk langkah-langkahnya. Pertama, kita mampu memasang lampu kepala. Posisi lampu diletakkan tepat pada daerah glabella atau sedikit miring ke arah mata yang lebih dominan. Fokus cahaya lampu diatur memfokuskan cahaya ke arah telapak tangan yang diletakkan kurang lebih 30 cm dari lampu kepala. Kemudian 2, mengatur posisi duduk. Pemeriksa dan pasien masing-masing duduk berhadapan dengan sedikit menyerong. Kedua lutut pemeriksa dirapatkan dengan ditempatkan berdampingan dengan kaki penderita. Ketiga, spekulum hidung dipegang dengan tangan yang dominan. Spekulum digenggam sedemikian rupa sehingga tangkai di bawah dapat digerakkan. Dapat digerakkannya itu harus dengan bebas dan menggunakan jari tengah, jari manis, serta jari kelingking. Jari telunjuk digunakan sebagai fiksasi di sekitar hidung. Lidah spekulum dimasukkan dengan hati-hati dan dalam keadaan tertutup dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung, lidah spekulum dibuka. Pada saat mengeluarkan lidah spekulum dari rongga hidung, lidah spekulum dirapatkan tetapi tidak terlalu rapat untuk menghindari terjepitnya bulu-bulu hidung. Amati struktur yang terdapat di dalam rongga hidung, mulai dari dasar rongga hidung, konka-konka, meatus, dan septum nasi. Perhatikan warna dan permukaan mukosa rongga hidung, apakah ada tidaknya massa. Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Untuk interpretasinya sendiri, hidung luarnya itu Ibu normal. Hidung dalam sebelah kiri ada massa putih, licin, dan di dinding kafum hiperemis ada sekret mukoporulen. Sedangkan hidung kanannya Ibu alhamdulillah normal. Mungkin itu saja Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak dok. Makasih Bu. Ya, jadi Ibu Pucar, pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan penghidup. Pemeriksaan penghidup ini sebentar saya akan memberikan aroma pada dekat hidung Ibu. Nanti Ibu untuk coba menghirupnya dan memberikan jawaban bahwa apa ini gunanya, untuk kita tahu apakah ada gangguan untuk penghidup Ibu atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Ya, jadi mungkin bisa ditutup matanya Ibu, sama bisa ditutup satu hidungnya Ini ada bau-bauan, contohnya bau kopi. Apakah Ibu bisa cium? Tidak dok. Apakah Ibu bisa cium? Iya dok. Ya, mungkin bisa di hidung sebelahnya lagi Bu. Apakah Ibu bisa cium? Tidak dok. Kalau sekarang Ibu? Iya bisa dok. Iya. Jadi pemeriksaan sudah selesai Ibu. Untuk interpretasinya sendiri itu ada 3. Yang pertama, normosmik itu bisa mencium dengan jarak di atas 10 cm. Kalau hiposmik itu bisa mencium dengan jarak di bawah 10 cm. Dan anosmik itu tidak bisa mencium sama sekali. Untuk hasilnya Ibu tadi, dia masuk ke dalam kategori hiposmik karena Ibu bisa mencium di bawah 10 cm. Jadi untuk berdasarkan pemeriksaan tadi, diagnosis yang ada itu ada 3 Bu. Rinitis alergi, ada polip, dan tumor hidung. Tetapi untuk lebih mengetahui pastinya lagi, nanti kita akan memerlukan beberapa pemeriksaan penunjang. Masih ada yang mau tanyakan Bu? Tidak dok. Makasih Bu. Makasih dok. Jadi perkenalkan, saya Dr. Ilham Mubarak yang bertugas di rumah sakit. Kalau boleh tahu, dan Ibu siapa? Putri dok. Ibu Putri umurnya berapa tahun Bu? 20. Ya, jadi Ibu Putri, pemeriksaan yang kita akan lakukan sekarang itu pemeriksaan untuk indera pengecapnya Ibu. Jadi nanti sebentar mungkin saya akan minta Ibu tutup mata dan menjulurkan lidah. Terus saya akan menetesi Ibu dengan beberapa tetes cairan dari berbagai rasa seperti asam, asin, manis, dan pahit. Terus nanti mungkin agak sedikit tidak nyaman, tapi kita akan lakukan sebaik mungkin agar kita tahu apakah Ibu mengalami gangguan pengecapan atau tidak. Apakah Ibu mengerti? Iya dok. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Jadi mungkin karena Ibu bersedia, kita mulai saja pemeriksaannya. Mungkin Ibu bisa tutup mata, bisa julurkan lidahnya Bu. Rasa yang pertama, ada kita rasa Bu. Manis dok. Yang kedua, Asin dok.
Yang ketiga, asam dok. ya, yang keempat. Pahit dok. Ya, jadi Bu, pemeriksaannya itu sudah selesai. Untuk interpretasinya sendiri itu normal. Normal itu artinya Ibu bisa merasakan dalam 50 detik dan hilang dalam 2 menit. Kemudian ada juga namanya hipogeusia, itu dia bisa merasakan sampai di atas 2 menit. Tapi untuk pemeriksaan pada Ibu ini alhamdulillah normal. Mungkin Ibu itu saja pemeriksaan hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Dok. Makasih Bu. Kasih dok. Pagi dok. Jadi Bu, perkenalkan saya Dokter Aisyah bertugas di rumah sakit. Kalau boleh tahu dari Ibu siapa? Putri dok. Umurnya berapa tahun Bu? 28. Alamatnya di mana Bu? BTP dok. Ya Bu, jadi Bu Putri setelah melakukan pemeriksaan anamnesis tanya jawab, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisis. Pemeriksaan fisis ini sebentar, mungkin saya akan menyentuh-nyentuh daerah leher Ibu, mungkin sedikit tidak nyaman. Saya juga akan meminta Ibu untuk membuka jilbab, tetapi Ibu tenang saja karena kerahasiaannya akan saya jaga. Ini tujuannya agar kita lebih mengetahui apakah penyakit yang Ibu derita. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Ya, jadi setelah pasien mengizinkan, kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan mempersilakan pasien ke tempat pemeriksaan. Permisi Bu, jadi mungkin Ibu bisa berdiri di sini dan menghadap ke sana. Setelah melakukan cuci tangan rutin, pertama saya akan melakukan pemeriksaan. Ini pertama pasien diminta untuk membuka jilbab. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pertama pada daerah submental dulu. Permisi Bu, kita lakukan pemeriksaan submental. Kita lakukan penekanan agak ke dalam agar kita dapat merasakan. Kita susuri daerah submental, lanjut ke daerah submandibula. Ini juga kita lakukan dengan penekanan agak ke dalam. Kita susuri perlahan agar kita bisa tahu apakah ada pembesaran kelenjar atau tidak. Setelah itu kita akan turun ke daerah jugularis. Jugularis ini terbagi atas 3, ada superior, media, dan inferior. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan sama seperti tadi. Kita palpasi agak dengan sedikit penekanan, kita susuri dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada daerah supraklavikula. Ya, supraklavikula ini pemeriksaannya juga hampir sama seperti tadi. Kita susuri perlahan dari dari medial ke lateral secara bersamaan, secara perlahan. Ya, setelah itu, setelah kita palpasi, permisi Bu, mungkin sedikit tidak nyaman. Yang terakhir kita akan ke daerah accessorius. Ini pada daerah belakang leher. Di sini juga pasien mungkin bisa diminta untuk sedikit tunduk, dan kita akan melakukan pemeriksaannya dari atas ke bawah. Kita palpasi secara perlahan dan sedikit agak dalam. Ya Bu, jadi pemeriksaannya. Ya Bu, jadi tadi pemeriksaannya sudah selesai, anamnesis sama pemfisnya. Untuk hasilnya sendiri kita dapatkan benjolan pada kelenjar jugularis profunda superior Ibu. Itu ukurannya kurang lebih 5 x 4 cm. Itu terfiksir, artinya tertahan Bu. Jadi untuk permukaannya sendiri, permukaan rata, tidak nyeri, sama warnanya itu kurang lebih sama warna daerah sekitar leher Ibu. Terus ini juga masih dalam dugaan. Jadi untuk diagnosis sementaranya itu Ibu mengalami karsinoma nasofaring. Tetapi Bu, sebentar kita akan butuh lagi pemeriksaan lanjutan seperti beberapa pemeriksaan untuk lebih pastikan lagi bahwa Ibu mengalami penyakit seperti yang saya bilang tadi. Apakah masih ada yang mau ditanya Bu? Tidak ada. Ya, makasih Bu. Terima kasih dok.